Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan bahas tentang integral lipat 3. Jadi di sini saya udah langsung rangkum semua integral lipat 3-nya. Contoh-contohnya ya, maksudnya nggak saya pisah lagi. Nah, integral lipat 3 itu sebetulnya sama kayak integral lipat 1 atau lipat 2. Kalau lipat 1 itu batasnya antara si X. Nah, pada si X doang. Jadi integral lipat 2 melibatkan si X dan si Y. Bentuknya gini ya. Yang ini integral lipat 2, integral lipat 1 yang ininya aja. Nah, integral lipat 3 dia berhubungan dengan si Z. Maka dia kayak kotak-kotak kecil gini, jadi volume. Nah, inilah yang berhubungan dengan si Z. Sama kalau misalnya kita bilang gini, persegi panjang luasnya apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu sama dengan si X. X yang satu batas terhadap si batas yang kedua. Makanya jumlahnya ini kita persegi panjang jumlahnya itu makanya jadi integral. Kemarin udah kita bahas ya. Dan semester sebelumnya juga udah dibahas awal integral nih. Kemudian kita libatkan sama si Y. Setelah kita potong panjang-panjang ini, panjang-panjang ya persegi, maka terbentuklah persegi potongan lagi terhadap Y, maka terbentuklah seperti bentuk balok. Ini kayak mana yang bentuk baloknya? Ini bisa bayangin nggak bentuk balok gimana? Nah gini, oke ya. Nah gini, ops. Nah terbentuklah dia bentuk ini, anggap aja balok ya. Jelek kali baloknya. Tuh, pokoknya balok. Nah gitulah pokoknya balok nih ya, terbentuklah balok. Nah bentuk balok atau bentuk balok ini kalau cari luasnya apa? Dua panjang dua lebar. Artinya apa? Dua sisi panjang ditambah dua sisi yang dua buka kurung panjang tambah lebar tambah dua buka kurung panjang kali tinggi tambah dua buka kurung lebar kali tinggi. Artinya dua panjang, dua lebar, dua tinggi itu dijumlahkan karena dikalikannya dulu ya luas. Berarti dari persegi itu panjang lebar itu dikalikan lagi dengan panjang tinggi. Gitulah. Pokoknya luas bentuk rumus balok tadi. Nah, itulah namanya integral lipat 2 terhadap si X dan terhadap si Y. Kemudian integral lipat 3 melibatkan si Z. Dia berarti kan udah bentuk sisi-sisinya itu. Kalau dia lipat 3, tadinya kan sisi-sisi ini doang ya, dihitung luasnya. Nah, kalau lipat 3, kita potong lagi terhadap si X, makanya ada ini nih. Nah, tadinya kan udah gini. Sini X, ini si Y. Nah, kemudian ini terhadap si Z. Jadi ada balok itu kita potong-potong kecil lagi. Nah, balok yang potong-potong kecil lagi di dalamnya itulah makanya jadi lipat 3. Makanya dia jadi volume. Kalau lipat 2 kan gini, ya, luas. Nah, lipat 3 itu jadi volume. Kalau lipat 1 tergantung apakah dia X atau Y atau seterusnya. Tapi salah satu sisinya aja. Nah, kalau lipat 3 dia jadi volume karena isinya balok yang dalam balok itu ditumpuk lagi, carilah hitung jumlahnya, makanya dia integral lipat 3 terhadap si Z, Y dan X. Oke ya, bisa dipahami. Oke, kita mulai contoh 1 ya. Contoh yang pertama, integral dari 2 ke 5 terus 3x dari Y sampai X tambah 2 4 dz dy dx. Nah, lihat perhatiin ya, ini kan sama ya kayak integral lipat 2, cuman ini ada tambahan integralnya lagi gitu. Jadi misalnya ini lihat z, berarti di sini kita mulai dengan Z 4, integral dari 4 dz, maka hasil jadi 4z. Batasnya berapa? Dari Y sampai X tambah 2. Nah, yang lain, yang rumbi-rumbi yang lain ini ditulis ulang. 0, 3x, 2, 5, dy, dx. Masukkan nilainya, ingat ya, ini diintegralkan terhadap si Z. Maka masukkan nilainya yang ada Z-nya. Berarti 4x tambah 2 dikurang 4y. Integralnya kita ulangi lagi. Dx. Nih ada lagi yang mau disesuaikan? Nggak ada ya. Ini
oh ini ada 4x tambah 8 ya, kita kalikan ke dalam, kita tulis ulang lagi, dx ya, integralnya 0 sampai 3s dan padat kali ya, 2 sampai 5. Nah, ini kan udah selesai ya, nggak ada lagi yang mau kita jabarkan. Nah, kita lihat dia integral terhadap apa. Oh, yang kedua ternyata terhadap si y. Maka segala sesuatu yang ada y-nya kita integralkan, yang nggak ada y-nya kita tambah y. Oke, kita buat. Ini kan nggak lagi ya, ini sebagai batas nanti. Berarti 4x, integral dari 4x terhadap y, maka 4x y. Integral dari 8 terhadap y, maka jadi 8y. Integral dari 4y terhadap y, maka jadi 2y pangkat 2. Batasnya berapa tadi? 0 sampai 3x. Nah, dx. Ingat ya, yang dimasukkan karena dia diintegralkan terhadap si y, maka yang dimasukkan pada nilai y. Batasnya ini masukkan pada nilai si y. 4x, x-nya sebagai konstanta ya, 4x, y-nya jadi 3x tambah 8, di sini ada y berarti 3x kurang 2, di sini ada y kuadrat 3x kuadrat. Nah, ini karena 0 dikurang jadi 0. Ini enggak ada. Kenapa? 4x kali 0 0, 8 kali 0 0, 2 kali 0 0 kuadrat kan 0 0, maka saya buat 0 aja. Oke, ini batasnya dari 2 sampai 5, kita tulis lagi terhadap si x tadi, kan belum selesai. 4x kali 3x, 12x kuadrat tambah 24x kurang 2, yang kurung dulu ya, 3 kuadrat 9, x kuadrat dx, 2 sampai 5. Nah, ini 12x, ini kan 2 kali 9 18 ya kan, jadi 12x dikurang 18x menjadi minus 6x kuadrat ditambah 24 dx. Ini dari 2 sampai 5. Minus 6x kuadrat kita integralkan. Oh, ini ada x-nya ya. Kita integralkan menjadi minus 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat. Batasnya dari berapa? 2 sampai 5. Kita masukin minus 2 kali 5 pangkat 3 ditambah 12 kali 5 pangkat 2 dikurang. Kurang ya, buka kurung. Minus 2 pangkat 3 ditambah 12 kali 2 pangkat 2. Oke, minus saya buat di mana ya? Di sini aja deh. Ini beda. Minus 2 kali 5 pangkat 3 itu 125. Berarti minus 2 kali 125 ditambah 12 kali 25 kurang, buka kurung, minus 2 pangkat 3 8 kali 2 16, minus 16 ditambah 2 pangkat 2 4 kali 12 48. Nah, ini sama dengan ini minus 150 ya. 125 kali 2 150. 25 kali 10 250 tambah 50 300. Minus kali minus tambah 16 tambah 16 plus ke minus 48. Oke, kita gabungi. 250 ya. 250 125 kali 2 5 0 5 ya 250. Oke, minus 250 tambah 300 jadi 50 tambah 16 66 dikurang 48 sama dengan 14 ya.
16 kurang 8, 4. 5 kurang 4 ya, 14. Oke. Nah, inilah jawabannya. 14 satuan volume. Kalau semalam yang 3 lipat 2 satuan luas, karena kita nyari sisi-sisinya, luasnya ya, luas sisi-sisi yang dari kurva yang terbentuk atau dari garis yang terbentuk. Nah, kalau ini dia cari volumenya, jadi isinya. Sama kayak misalnya persegi, luas persegi apa? Panjang kali lebar. Oke, itu untuk satu dimensi, berarti melibatkan hanya batas si X. Untuk integral lipat 1, integral lipat 2, masuklah ke dia bentuknya balok. Nah, balok mencari luasnya adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar tambah 2 kali tinggi. Artinya kan memang sisi-sisi dari balok itu kan yang mau dihitung. Nah, sama ini jadi integral lipat 2. Nah, integral lipat 3 itu volume dari si balok itu, isi di dalamnya. Volume balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Makanya dia jadi integral lipat 3 karena dia masuk ke dalam volume. Oke, kita lanjutkan contoh nomor 2. Oke, sekarang kita masuk contoh nomor 2. Jadi di sini disebutkan terhadap Z ya. Bentuk fungsinya ini. Oke. Nah, karena terhadap Z, maka X dan Y akan menjadi konstanta. Jadi kita buat dulu konstanta X dan Y. Oke, ini Z. Integral dari Z adalah Z pangkat 2, depannya pakai setengah. Ini integralnya kita tulis ulang lagi semuanya. Nah, ini batasnya apa? 0 sampai 2 kurang X. dy dx. Masukkan nilai Z-nya pada batasnya. Oke, ini saya tulis ulang 01. Ini setengahnya saya keluarin biar mudah nanti perhitungannya ya. X, Y 2 kurang X pangkat 2 dikurang 0 ya. Karena Z-nya 0 kuadrat, 0 kali ini semua hasilnya akan jadi 0. dy dx. Nah, ini kita tulis lagi XY 2 kuadrat. 4x ini jadi persamaan kuadrat ya, dikurang 4x 4 aja ini, ditambah x kuadrat. Oke. Nah, ini kurung dy dx 0, sebaiknya diulang aja tulisnya ya, karena khawatirnya kalau ada misalnya kita langsung lompat-lompat aja, khawatirnya jadi salah dalam perhitungan. Oke. Nah, saya coba ini balikin lagi karena dia seperempat, karena 4 ya, jadi mudah, biar mudah. Oke, integral 01 setengah XY dikali 4, jadi 2XY. Integralnya belum saya buat lagi. 0 1 kurang X. Ini jadi 2XY dikurang, ini jadi 2X kuadrat Y, dikalikan lagi kemari, ditambah setengah X pangkat 3 ya. Sini udah ada X nya 1, di sini 2 berarti 3. Kalau ini tadi X nya 1, di sini 1, jadi X nya pangkat 2. Oke, ada Y nya dy dx. Nah, ini sekarang udah selesai ya, nggak ada yang bisa dijabarkan lagi. Maka kita hitung integral terhadap si Y. Oke, kita masukkan 01 0. Oh, enggak ya, karena kita mau ngitung integralnya. 2xy integralkan terhadap y, maka jadi xy kuadrat. Kenapa? Karena integral dari y terhadap y hasilnya setengah y kuadrat. Setengah dikalikan dengan 2 hasilnya 1. Oke, ini juga x kuadrat y kuadrat ditambah. Nah, ini y-nya kan setengah, di sini ada setengah. Oke, cara ngitungnya gini. Ini setengah, dia per 2 lagi. Ini 2 per 1, berarti jadi 1/4. Paham ya? 1/4 X pangkat 3 Y pangkat 2. Batasnya 0 1 kurang X dx. Sisanya kan dx ya, karena kita udah nurunkan terhadap si dy tadi. Nah, masukkan nilainya ini pada si Y. Ingat ya. Kita lihat lagi soal sebelumnya, yang y-nya itu yang ini. Nanti kita masukkan pula sama x takutnya. Dikurang x kuadrat 1 kurang x pangkat 2 ditambah
1/4 X pangkat 3, 1 kurang X pangkat 2, dikurang 0 ya, karena semuanya ada X nya. Oke, ini kita jabarkan X 1 kurang 2X tambah X kuadrat. Ini bisa kita keluari kayaknya, nggak usah, kita jabari aja, nanti khawatirnya ada yang silap ya. X kuadrat, tutup. Berarti ini kurang 1, ini kan kali ini ya, tambah 2X kurang X pangkat 2, ditambah, sebenarnya kalau mau langsung jabari ini bisa mati yang ini sama ini, tapi khawatirnya nanti kita jadi silap ya. Ini ada kurungnya. 1 kurang 2X tambah X kuadrat. Tunggu. Saya coba tetap tulis. Ini kurang, ini tambah. Oke, udah ya, udah semua. dx. Kita jabir lagi. X ini kita kalikan sekarang. Kurang 2X kuadrat tambah X pangkat 3 kurang X kuadrat tambah 2X pangkat 3 kurang X pangkat 4 ya, tambah 1/4 X pangkat 3 kurang setengah X pangkat 3 pangkat 4 tambah 1/4 X pangkat 5 ya, 3, 4, 3. Oke, next, ada yang bisa mati, kita matikan. X kita gabungi dulu, X pangkat 4 dulu ya, X pangkat 4, X pangkat 4 min X pangkat 4 dikurang setengah X pangkat 4 itu kan jadi 1/2 ya kan, berarti min, ini dulu kita tulis, sorry ya, ini agak-agak banyak angkanya. 1/4 X pangkat 5, sekarang pangkat 4 dikurang 3/2 X pangkat 4. Kenapa? Karena ini tadi 1, ini setengah, sama-sama kurang. 1 min 1 dikurang setengah, hasilnya jadi 3/2. Oke, sekarang pangkat 3, ada 1, ada 2, ada 3. Oke, 1 tambah 2, 3 tambah 1/4, 3 tambah 1/4, berarti kan 3/4. Nah, ini tinggal kalikan silang aja, 4 kali 3 12 tambah 1 13 1/4 X pangkat 3. Nah, sekarang X pangkat 2, 1, 2 min 1 kurang 2 min 3 X pangkat 2, ini 1, ada lagi ya. Oke, dx. Nah, kita selesaikan lagi berupa integral 01 1/4 X pangkat 5 X pangkat 5 dikurang 3/2 X pangkat 4, 3/2 tambah 13/4 X pangkat 3, 13/4 X pangkat 3. Oke, kurang 3X kuadrat tambah X, kurang 3X kuadrat tambah X dx. Oke, kita integralkan, berarti ini tambah 6, 1/4 per 6, 6 kali 4 24, berarti 1/24 X pangkat 6 dikurang ini 5 berarti 3/10 X pangkat 5. Ngerti kan ya cara ngitungnya? Ini kan 3/2 X pangkat 4. Kalau kita tambah 1 X pangkat 5, berarti ini jadi per 5 itu kan per 1. Nah, ini sama ini sini 10. Oke,
Nah, tambah 13/4, X pangkat 4, 4 kali 4, 16. Berarti 13/16. Dikurang. Ini 3/3. Jadi X pangkat 4 ya. Dikurang X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat, batasnya 0,1. Kita masukin. Ini jadi 1/24, 1 pangkat 6, 3/10, 1 pangkat 5, 13/16, 1 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 3 ditambah setengah kali 1 pangkat 2 sama dengan 1/24 dikurang 3/10 ditambah 13/16 dikurang 1 ditambah setengah. Oke, ini KPK nya berapa? Ini semua penyebutnya kita bagi dengan 240 ya. Kurang 240 tambah 240 dikurang 240 tambah 240. 240 bagi 24 kali 1 10. 240 bagi 10 24 kali 3 72. 240 bagi 16 15. 15 kali 13 195. 240 lagi ya, karena 240 ke 240 adalah 1. 240 bagi 2 kali 1 120. Nah, ini sama dengan mana ini? Ini 230. Ini dulu ya. Ini minus 120. 120 kurang 10 110. Minus 110 kurang 72 tambah 195 per 240. Ini kalau kita masukkan jadi 182 ya. Minus 182 ditambah 195 per 240. 5 kurang 2 3. Ini jadi ya kan, 5 kurang 2 3. 9 kurang 8 1. 110 per 240 satuan volume. Ini ya jawaban nomor 2. Sekarang kita coba ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini saya mau coba ke bentuk tetrahedron ya. Tetrahedron itu tetrahedron pejal yang bentuknya kayak segitiga gini. Gini. Nah, kalau mencari cari volume ini, misalnya soalnya kayak gini. Tentukan volume dari benda ini ya, tetrahedron pejal pada yang dibatasi oleh permukaan X tambah Y tambah Z sama dengan 1 dan bidang-bidang koordinatnya. Jadi koordinat X, koordinat Y dan koordinat Z dan bidang-bidang koordinatnya. Nah, itu udah benar ya tulisannya. Jadi ini bentuk yang seperti ini yang namanya tetrahedron pejal kayak gini. Kita cari batasnya dari yang lihat ini dulu. Ini sama dengan 1 tadi ya. Jelek banget. Nah, tadi X tambah Y tambah Z sama dengan 1 ya. Nah, kita lihat batasnya dari sini. Nah, biasanya bentuk kayak gini tuh pembentukan rumusnya dimulai dari integral pada dz, dy, dx. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kita mau buat dari x dulu ke y dulu ke z. Nah, cara penentuan batasnya seperti ini. Kalau misalnya kita mulai dari si z tadi ya, maka ini z kan gini bentuknya, x tambah y tambah z sama dengan 1. Maka z sama dengan 1 kurang x kurang y. Dah, z sama dengan 1 kurang x kurang y. Karena ini kita kembalikan lagi, x tambah y tambah z kurang 1 sama dengan 0. Nah, karena kita mulai dari z, maka z sama dengan, berarti batasnya dari 0
1 kurang X kurang Y. Oke, nah kemudian yang kedua ini si batas Y, berarti kan tinggal ini ya, 1 kurang X kurang Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 1 kurang X. Ini kita pindahin jadi 1 kurang X, berarti dari 0 1 kurang X. Kenapa dari 0? Karena ini mulai titiknya 0 0 0 0. Nah garisnya itu yang menentukan ini, Z ini, garis Z ini 1 kurang X kurang Y. Nah garis Y ini Y 1 kurang X. Nah X nya berapa? Tinggal kan 1 kurang X sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Ini ya kalau dia bentuknya tetrahedron pejal. Jadi kalau misalnya tentukan volume benda yang dibatasi oleh persamaan, nah bentuk persamaan seperti ini, langsung aja bentuknya seperti ini. Oke, kita coba penyelesaian soalnya tadi ya. Jadi tadi integral x0 x1, kita langsung aja ya. Oke, integral 0 1 0 1 kurang X 0 1 kurang X kurang Y dz dy dx. Oke, nah ini jadi Z, batasnya 0 1 kurang X kurang Y, 0 1 kurang X 0 1 dy dx. Oke, nah ini 1 kurang X kurang Y, 0 1 kurang X 0 1 dy dx, karena kurang 0 ya, ini ada kurang 0 nya. Oke, ini udah nggak perlu dijabarkan lagi, berarti langsung masuk bentuk integral. 1 integral terhadap Y jadi Y, X integral terhadap Y jadi XY, Y jadi setengah Y kuadrat. Batasnya berapa? 0 1 kurang X, masih ada si dx. Masukkan 1 kurang X dikurang X nya konstanta ya, 1 kurang X dikurang setengah 1 kurang X kuadrat dikurang 0. Batas batas ini masih penjabaran masih. Oke, nah 1 kurang X kurang X tambah X kuadrat ya, dikurang setengah, ini tadi 1 kuadrat 1 kurang 2X, ini kan jadi 1 kurang 2X tambah X kuadrat, berarti ini kalikan kemari dan kalikan kemari. Oke, ini kali kemari jadi minus positif jadinya ya, positif X dikurang lagi setengah X kuadrat. Baru deh kita integralkan. Oh, masih bisa nih. X kurang X tambah X, ini ada mati 1. Nggak ada ya. X kurang setengah, jadi setengah X kuadrat tambah kurang X, ini kurang ya, kurang X 1 kurang setengah 0,1 dx. Ya benar. Oke, nah ini sekarang kita cari integral dari si dx. Nah ini jadi setengah gini aja daripada bingung. Kan nanti bingung kita. Tambah setengah x, batasnya 0,1. Jadi 1/6 x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat ditambah setengah x, batasnya 1 sampai 0. Masukkan 1, kalau masukkan 0 ya, masukkan 1 berarti tinggal 1/6, setengah ini habis, jadi jawabannya 1/6. Satuan volume atau satuan isi atau volume sama ya. Oke. Nomor selanjutnya, nah ini misalnya gini, batasnya 0 X 1 0 Y per 2 Y per Z, Y aja ya, salah sorry ya. Oke, nah 0 Z per 6 2 Y. Nah kalau ada 3 batas gini, ini kan kita bingung, dia nanti langsung ini dv karena volume ya. Nah kita nggak tahu batas pertama yang mana, kedua, ketiga yang mana. Nah ini kan masih bentuknya tetrahedron. Jadi kita perhatikan si x ini udah langsung angka,
si Y juga ada langsung angka. Nah si Z ini berhubungan dengan X sama Y. Jadi kita bebas mau yang keduanya kita buat Y dulu atau kita buat X dulu, atau yang ketiganya si X atau si Y, bebas. Yang penting yang pertama dia terhadap si Z. Kenapa? Karena dia pengaruh terhadap si X dan Y. Nah ini saya coba dulu tuliskan ya. Ini 0 sampai 12 kurang 3X kurang 2Y. Oke. Yang kedua, misalnya saya buat mau Y, ini Z ya. Yang kedua Y berarti 0 sampai 3. Yang pertama 0 sampai 1, atau kita balik boleh. Ini buat dulu. Oke, kita mau balik 0 1 3 boleh ya. Tapi ini juga harus dibalik. Ini dibalik terhadap si X dan ini terhadap si Y. Oke ya, paham ya. Ini bisa kita balik karena dimasukkan angkanya. Oke. Nah ini coba kalian selesaikan sendiri hasilnya berapa. Nah saya coba lagi beberapa contoh. Misalnya ini batasnya 3Z Y 4 dikurang X kurang 2Z 0Z 2. Nah kalau menentukan batasnya yang seperti ini, perhatikan si Y itu berhubungan si Z ini sendiri. Oke, berarti dia terakhir 0 2Z ya. Perhatikan nih, si Y ini berhubungan si X sama si Z. Berarti yang pertama 0 4 dikurang X kurang 2Z. Nah ini kan berhubungan dengan X dengan Z, si Y. Kita lihat si Z, oh ternyata Z sendiri, nggak mungkin dia yang kedua. Kita lihat si X terhadap si Z, maka dia yang kedua, gitu ya. Seperti ini DX, DY. Oh sorry. Kita balik nih buatnya. Berarti ini DY, kedua DX, ketiga DZ. Nah ini coba di rumah diselesaikan ya, dicari hasilnya berapa. Oke. Nah ini batas lagi 0x 4 kurang y kuadrat. Oke, 0 y, batasnya y 0 sampai 2 dan batasnya z sampai 3. Nah ini coba lihat si x ini berhubungan dengan si Y. Ini kita misalnya nulis nih, yang ketiga antara Y sama Z. Kenapa? Karena Y udah langsung ya, bentuknya batasnya jelas, Z juga batasnya jelas. Nah kita lihat si X untuk menentukan yang integral yang bagian kedua, batas yang kedua. Nah ternyata si X ini berhubungan Y, berarti yang batas kedua wajib si Y. Nah batas ketiga si Z. Oke ya, paham ya, X, Y, Z. Oke, nah batas si X 0 sampai 4 akar Y kuadrat, batas Y 0 sampai 2, batas Z 0 sampai 3. Nah ini coba diselesaikan juga. Nah saya coba lagi untuk menentukan batasnya biar paham ya cara penulisannya, biar lebih mudah. Oke, nah nih lihat si Y sendiri, si X berhubungan si Y, nah Z berhubungan dengan si X. Ini kalau kita urutkan si Y dulu kita buat, kenapa dia sendiri langsung. Nah sebelum si Y ini, coba lihat Y ini berhubungan yang dengan Y itu siapa? Si X. Karena kan si Y sendiri, ini si X sendiri, bingung kan? Nah yang berhubungan dengan si Y itu si X karena batasnya si Y. Maka setelah si Y maka dia batas si X. Oke, nah yang berhubungan dengan si X itu adalah Z. Berarti ini 0 3 per 2 X. Bisa ya dipahami? DX DY. Ini kalau misalnya khawatir nih, lupa tadi batas yang pertama apa ya, ini lihat aja, balik lagi ke atas. Oh 0 sampai 3 per 2 itu si Z.
0 sampai akar Y itu si X, dan 0 sampai 4 itu si Y. Atau langsung ditulis ketika integral yang depannya ditulis, D-nya ini juga langsung ditulis. Oke. Contoh satu lagi. 0 X Y kuadrat. Nah, ini ada Y kuadrat, berarti bentuknya nanti bengkok. Tapi bengkoknya antara X ke Y. Ini kan antara X ke Y bengkoknya. X sama dengan Y kuadrat. Berarti nanti batasnya nanti Y sama dengan akar X atau X sama dengan Y kuadrat kan. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 4, X-nya 3 dan seterusnya. Nanti dia bentuknya kayak bentuk mangkok ya, mangkok. Tapi mangkok yang tidur. Nah, kalau ini yang gambar yang mangkoknya itu antara ZX atau ZY. Nah, ini yang mangkoknya nanti antara si X dengan Y. Nanti Y sama Z. Jadi XY, YZ. Bengkok deh gini. Nah, si Z ke X ini rata, gini dia bengkok. Oke. Mana gambarnya? Duh. Z ini YX. Nah, ini bengkok, ini juga bengkok. Nah, ini lurus. Ini ya bentuknya. Kenapa bengkok? Y karena dia belum saya buat lagi ya. 0 batasnya Y. Nah, ini ada akar Z. Berarti kalau Z ketika Y ketika Z kuadrat jadi Y. Z-nya kuadrat jadinya, makanya dia bengkok. Oke. Z 1 0. Oke, nah cari-cari batasnya, lihat Z-nya sendiri, berarti terakhir si Z 2 ke 3, lihat yang berhubungan dengan si Z adalah si Y, berarti yang kedua adalah si Y, yang ketiga adalah si X Y Z. Oke, sampai sini bisa paham ya. Lurus bengkok. Oke. Nanti cari ya jawabannya. Oke, saya coba misalnya soal ini. Suatu daerah yang dibatasi dengan permukaan Z sama dengan 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat dan bidang-bidang koordinatnya. Jadi kalau ini sama kayak yang soal sebelumnya ya. Kita tentukan mau mana dulu nih, ZK, XK, atau YK. Nah, kalau misalnya Z dulu, maka ini terjadi bentuknya Z ya. Berarti batas Z-nya itu dari 0 sampai ini. Kemudian si Y kuadrat, Y kuadrat sama dengan 0. Maka 9 kurang X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Y sama dengan akar dari 9 dikurang X kuadrat. Y sama dengan 3 dikurang berapa nih? X ya. Nah, di sini kan harusnya tambah kurang karena soalnya itu dibilang pada oktan pertama. Oktan pertama artinya si X positif dan si Y juga positif. Maka ini yang positifnya yang kita ambil. Oke, ini batas si Y. Sekarang batas si X ya. Berarti 3 kurang X sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Berarti batas pembuatannya itu ini 0,3, sini 0,3 kurang X, di sini 0,9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat, DZ, DY, DX. Oke ya. Saya coba lagi. Misalnya volume benda padat yang dibatasi oleh silinder eliptik. Dia pada oktan pertama Y kuadrat ditambah 64 Z kuadrat sama dengan 4 dan bidang Y sama dengan X. Oke, nah bidang Y sama dengan X ini kita bisa tentukannya kayak gini. Ini kan Y sama dengan X. Y berarti si Y itu berhubungan dengan si X. Nah, yang mau kita cari ini Y dulu. Kenapa? Biar mudah. Kalau Z dulu dia ada 64-nya, maka Y dulu. Y kuadrat sama dengan 4 dikurang 64 Z pangkat 2. Karena dia kuadran pertama, maka ini positif ya, positif negatif, maka dia positif. Sama dengan 2 kurang 8Z.
Nah, Y sama dengan 2 kurang 8Z. Nah, ini batas si Y. Nah, setelah Y ini kan ada Z, maka kita ngapain ke batas si Z? Oke ya, 2 sama dengan 8Z, maka Z sama dengan 1/4. Nah, lihat Z-nya sama dengan 1/4 sendiri, berarti Z yang terakhir karena langsung konstanta. Nah, yang kedua dan yang pertama, Z ini yang berhubungan sama si Y, maka 0, 2 kurang 8Z. Ini langsung buat aja di belakang DZ, DY. Nah, si X ini, X sama dengan Y, maka sini Y terhadap si X. Oke ya, paham ya? Kita coba selanjutnya untuk menentukan volume benda padat yang dibatasi oleh silinder. Y sama dengan X kuadrat tambah 2 pada bidang Y sama dengan 4. Y sama dengan 4, Z sama dengan 0, dan 3Y kurang 4Z sama dengan 0. Di sini Y sama dengan 4, Z sama dengan 0. Nah, di sini Y dengan Z. Coba saya ke Z dulu ya. Berarti 3Y sama dengan 4Z. Oke. Maka Z sama dengan 3Y/4. Berarti batas Z itu 0 sampai 3Y/4. Nah, saya coba ke atasnya. Y sama dengan X pangkat 2 X pangkat 2 tambah 2. Y nya ini 4, X pangkat 2 tambah 2. Ini pindah kemari, kurang ya, 2 sama dengan X kuadrat, maka X sama dengan akar 2. Oke. Y nya ya sama ya, X pangkat 2, maka Y sama dengan X kuadrat tambah 2 sampai 4. Nah, kita buat dulu. Z nya 0 sampai 3Y. Y itu berhubungan dengan si X, berarti Z itu berhubungan dengan si X. Z itu berhubungan Y itu berhubungan dengan si X. X itu ada ya sendiri, berarti yang terakhir X. 0 sampai akar 2. Si Z berhubungan dengan Z nya dari 0, 3Y/4, kemudian Y nya itu 4 sampai X kuadrat tambah 2, gini ya. Ini tadi Z, Y, X. Oke ya, bisa dipahami. Di sini Y sama dengan 4, Z sama dengan 0. Nah, di sini Y dengan Z. Coba saya ke Z dulu ya. Berarti 3Y sama dengan 4Z. Oke. Maka Z sama dengan 3Y/4. Berarti batas Z itu 0 sampai 3Y/4. Nah, saya coba ke atasnya. Y sama dengan X pangkat 2 X pangkat 2 tambah 2. Y nya ini 4, X pangkat 2 tambah 2. Ini pindah kemari, kurang ya, 2 sama dengan X kuadrat, maka X sama dengan akar 2. Oke. Y nya ya sama ya, X pangkat 2, maka Y sama dengan X kuadrat tambah 2 sampai 4. Nah, kita buat dulu. Z nya 0 sampai 3Y. Y itu berhubungan dengan si X, berarti Z itu berhubungan dengan si X. Z itu berhubungan Y itu berhubungan dengan si X. X itu ada ya sendiri, berarti yang terakhir X. 0 sampai akar 2. Si Z berhubungan dengan Z nya dari 0, 3Y/4, kemudian Y nya itu 4 sampai X kuadrat tambah 2, gini ya. Ini tadi Z,
Y X. Oke ya, bisa dipahami. Oke, tadi ada silap di sini kan plus minus ya, berarti dia antara akar 2 dengan minus akar 2, berarti batasnya dari akar 2 minus akar 2 sampai akar 2. Oke ya. Oke, saya coba misalnya pusat massa dari benda padat yang dibatasi oleh silinder X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, Z sama dengan 0, Z sama dengan 4. Nah, ini mudah ya untuk Z-nya dulu. 0 sampai 4 dz. Nah, yang dua ini kita belum tahu kita mau pakai si X atau pakai si Y. Kalau kita pakai si Y dulu boleh, X dulu boleh. Coba X nya dulu ya. X kuadrat sama dengan 9 kurang Y kuadrat, maka X sama dengan 3 dikurang Y, berarti 0, 3 kurang Y. 3 kurang Y sama dengan 0, maka 3 sama dengan Y. Ini batas si Y, berarti 0, 3 kurang Y, 0, 3. Oke ya, dx dy. Tapi kalau mau Y dulu juga bisa ya. Ini berarti Y sama dengan 3 kurang X, maka X sama dengan 3. Ini kalau Y dulu. Bisa ya.